Anissa Ramadhania mana? Sudah. Anissa Aziza. Di sini Bu sebentar, kamera on lagi bermasalah Bu. Ya udah, yang penting kamu nggak bermasalah. Mutia, kameranya bermasalah juga. Febrina, Febrina. Ini yang hijau ini dari jurusan mana ya? Yang hijau ini dari jurusan mana? Febrina, Siti Mutia, Izin berjawab, perawat Bu. Dari Bu. keperawatan perawatan Bu. ya. Oke, yang Iya. internasional apa yang ini? Yang reguler. Sama ibu semuanya. Oh, sama ya, internasional sama reguler sama ya backgroundnya ya. Oke. Udah ya. Saya mulai ya. Ini sudah berapa orang yang masuk? Saya mulai ya. Saya mau share dulu. Ini saya sampai jam 7 kan. Mudah-mudahan nggak sampai jam 7. Saya sedikit aja materinya. Nggak ya saya ambil yang penting-penting aja ya. Tapi 2 hari ya. 2 kali pertemuan. Sebenarnya kan pertemuannya hari ini sama minggu depan ya. Ya kan? Ya nggak? Siapa yang asdosnya ya? Sama minggu depan kayaknya ya. Jadi saya jadiin satu. Jadi minggu depannya kosong ya. Jam saya ya. Mau dimasukkan dosen lain boleh silakan. Bu Megi ya. Dilanjutkan Bu Megi boleh. Oke, saya mau share dulu materinya. Bener apa nggak materinya ini ya? Sudah kemarin sudah dikasih dikasih ini apa namanya? Sama Pak Agus ya? Sudah belum? Iya, Bu. Sudah dikasih sama Pak Sudah ya? Agus Tidak ya? sekaligus tugas individu. Oh ya, oke. Udah ya, saya mulai ya. Sekarang kita materi saya ngajar ini ya. Cerebellum. Apa cerebellum itu? Ayo, siapa yang tahu apa Izin menjawab, cerebellum? Bu. Otak Hmm, Saya belum kecil. tahu artinya otak ya. besar. Ah, Otak cerebellum. Eh, kecil. Oh ya, cerebellum otak Otak kecil. kecil. Kalau otak besar apa? Cerebrum. rem, Betul ya, cerebrum, bukan cerebrum. Belum sama berum, cerebellum, cerebrum kalau otak besar. Sekarang kita ke otak kecil ya. Memang materi yang saya ajarkan, yang dititipkan ke saya oleh Pak Agus itu mengajarkan cerebellum atau yang disebut otak kecil. Ini saya anukan eh, apa definisi dulu ya. Sama sama posisi atau letak dari otak kecil itu di mana sih? Jadi cerebellum atau otak kecil itu bagian dari sistem saraf pusat. Otak itu sistem saraf pusat ya, yang berfungsi mengatur koordinasi gerakan motorik, ya, kemudian keseimbangan dan postur tubuh. Di mana sih letak otak kecil itu atau cerebellum itu? Otak kecil atau cerebellum itu letaknya di belakang kepala ya, di dalam kepala ya, tapi di belakang sini ya. Di bawah otak besar. Jadi otak besar dulu gini, terus bawahnya itu ada otak kecil. Ini yang pernah ke Jogja ya atau ke Solo? Ada yang pernah ke situ? Ada tahu Blangkon? Tahu nggak Blangkon? Tahu Bu. Oh, Tahu Ibu. iya. Oke. Tahu ya. Jadi bentuk yang atas gede terus ada yang bulatan di belakang ini ya, kecil. Nah, itu kayak gitu ya. Otak itu kecil, otak otak kecil atau yang disebut cerebellum ya. Oh ya, lupa saya kira saya ngajar di jurusan kesehatan gigi ini umum ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya ini ya Meti Amperawati ya. Saya ngajar di jurusan kesehatan gigi. Mungkin di sini ada jurusan kesehatan gigi kan, ya. Nah, asli saya Surabaya ya. Jadi nanti mungkin waktu ngajar itu ada suara-suara saya yang medok-medok nggak enak. Itu ya dimaklumin aja ya, karena saya aslinya Surabaya. Kemudian saya saya perkenalkan lagi, saya alumni dari Surabaya juga ya, di Universitas Erlangga. S1, S2 di Universitas Erlangga.
Oke ya, saya lanjutkan. Untuk yang lain, kalau yang gigi kan tahu ya. Ini sekarang kita ke struktur cerebellum. Secara anatomi, cerebellum atau otak kecil itu terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu hemisfer cerebellar, itu ada dua ya. Hemisfer kalau dilihat dari anatominya itu ya. Ada dua belahan yaitu kiri dan kanan. Itu dihubungkan oleh bagian tengah. Ada penghubungnya. Bagian tengah itu yang namanya vermis. Diingat-ingat ya. Jadi penghubung antara hemisfer cerebellar kiri dan kanan itu adalah apa? Adalah vermis ya. Vermis. Permis, Ibu. Ya, Bu. Ya. Kemudian lobus utama. Lobus utama itu dibagi beberapa lobus ya. Lobus itu kayak ruang, lobus itu kayak bagian ya. Jadi lobus itu ada eh, di dalam otak kecil itu ada lobus anterior. Anterior itu depan ya. Ada lobus posterior belakang dan lobus flocculonodular. Ya. Kemudian ada struktur cerebellum yang ketiga itu ada arbor vitae. Itu bagian kalau dilihat dari yang tadi foto-foto yang saya dianukan tadi, mungkin di belakang ya ada ya. Itu bentuknya itu di dalam otak kecil itu menyerupai kayak cabang pohon tapi warnanya putih. Kemudian yang keempat strukturnya itu adalah lapisan korteks. Di sini terdiri dari lapisan korteks itu terdiri dari tiga lapisan sel yaitu lapisan molekuler, kemudian lapisan sel Purkinje, kemudian ada lapisan granular. Diingat-ingat ya. Ya, saya sampaikan biasanya saya ulang-ulang itu nanti ujiannya saya keluarkan ya. Jadi di hemister itu ada dua dua hemister ya, kiri dan kanan. Penghubungnya itu namanya adalah vermis ya. Kemudian kalau lobus ada berapa lobus? Tiga ya, anterior, posterior sama lobusnya flocculonodular ya. Lapisan korteks itu ada tiga sel. Selnya itu sel lapisan lapisan sel molekuler, kemudian sel Purkinje dan lapisan granular. Oke, udah ya. Sekarang kita ke fungsi cerebellum atau otak kecil. Fungsinya apa sih otak kecil itu? Fungsi otak kecil itu adalah mengkoordinasi gerakan. Gerakan yang mana sih? Oh, gerakan yang menghaluskan dan menyelaraskan gerakan dari otot sadar agar terarah dan baik. Ya. Kemudian yang fungsi yang ini yang fungsi besarnya ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu keseimbangan dan postur. Jadi mengatur posisi tubuh dan gaya berjalan agar tidak mudah jatuh. Jadi biar posisinya itu seimbang. Kalau lagi berjalan, kalau lari nggak jatuh gitu. Kemudian ada pembelajaran motorik itu mengingat dan memproses gerakan baru yang sering diulang seperti menulis, kemudian bersepeda. Itu adalah fungsi dari otak kecil atau cerebellum ya. Oke, dari sini sudah jelas ya. Ya, fungsi cerebellum itu adalah koordinasi gerakan, keseimbangan dan postur, pembelajaran motorik. Artinya, kalau cerebellum atau otak kecilnya itu ada gangguan, artinya gimana? Fungsi yang ketiga ini terganggu apa enggak? Izin menjawab, Bu. Terganggu, Bu. Ya, terganggu ya. Jalan itu sudah kayak mau jatuh gitu ya. Terus gerakan juga sudah nggak terarah. Itu karena ada gangguan dari otak kecil. Sekarang kita cerita tentang kerusakan pada otak kecil atau cerebellum ya. Gangguan pada otak, ya gangguan utama yang paling banyak itu adalah ataksia di otak kecil ya. Kemudian dysarthria, ada nystagmus, intention tremor. Itu adalah beberapa gangguan yang paling banyak atau gangguan utama yang terjadi pada cerebellum atau otak kecil. Dampaknya apa sih kalau ada gangguan seperti ini? Dampaknya itu adalah berdampak langsung pada keseimbangan dan koordinasi gerakan tubuh. Ya, apa sih ataksia, dysarthria, nystagmus, sama intention tremor? Tremor tahu ya kalau tremor ya. Ini ataksia ya. Ataksia itu adalah hilangnya koordinasi gerakan otot. Sehingga apa sih kalau koordinasi ototnya terganggu? Sehingga seseorang itu sulit berjalan, sulit juga menjaga keseimbangan, sulit memegang benda secara akurat. Jadi megang bendanya secara
benar-benar megang ini itu sulit. Itu yang disebut ataksia. Kalau di Satria itu adalah gangguan bicara, ya, suaranya menjadi cadel. Kemudian ngomongnya lambat. Kalau yang orang yang cadel sudah cadel, cadel, cadel itu kan ada yang cadel asli itu bukan bukan gangguan juga ya. Kalau misalkan orang biasanya orang sini banyak yang ngomongnya cadel ya. Tahu cadel tahu ya? Cadel tahu? Tahu Ibu. Tahu Tahu ya. Ibu. Tahu, Bu. Bahasa sini Tahu apa? Ibu. Wih rame nih. Nena itu pasti. Cadel itu apa ya? Kalau orang sini bilang Bi- apa cadel? Cadel ya orang sini. Kok Kalau ngomong bicaranya tidak sampai. Bicaranya ngomong tidak sampai. nah Ngomong R kada ya. bisa. Nah, kayak Yuda gini cadel ini. Jadi R-nya nggak jelas. Tapi ada yang memang orang kebiasaan ngomong kayak orang Martapura kan ngomong R-nya nggak jelas ya. Itu memang kebiasaan itu bukan cadel ya. Cadel itu yang dulu sebelumnya itu ngomongnya bagus, tiba-tiba dia ngomongnya cadel, ngomongnya nggak jelas. Itu namanya cadel, ya. Kemudian ngomongnya juga lambat. Kemudian dan tidak jelas ya. Kenapa sih kok dia tidak tidak jelas, lambat, cadel? Karena otot bicaranya itu tidak terkoordinasi, ya. Kemudian nistagmus. Apa sih nistagmus itu? Nistagmus itu adalah gerakan mata bolak-balik yang cepat dan tidak disengaja. Tiba-tiba gerakannya itu cepat gerakannya. Tapi nggak disengaja. Bukan kita. Kalau kita berkedip itu kan sengaja ya. Sengaja apa nggak kalau kedip? Sengaja kan? Tiba-tiba dia nggak nggak sengaja dia gerak sendiri. Itu namanya nistagmus. Kemudian kalau intention tremor, tremor itu kan kayak bergetar ya, gemetar. Intention tremor itu adalah tangan atau tubuh bergetar hebat saat hendak melakukan gerakan yang disadari. Gerakan yang disadari misalkan kalau kita mau ngambil sesuatu, misalkan ngambil anggap aja di sini ada ngambil pensil atau ngambil apapun, sengaja kan kita sudah ngambil ini. Ternyata bergetar. Itu namanya intention tremor, ya. Oke, sudah ada pertanyaan di sini. Sudah ya? Sudah ini materi yang pertama. Hari ini kan ada dua materi ya. Ini materi kedua. Enak banget. Sedikit aja saya memang. Biar nilainya dari saya A. Amin. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Sekarang kita brainstem ya. Apa sih brainstem itu? Ayo coba brainstem itu apa dari gambar situ? Izin Ayo. menjawab batang otak, Ibu. Iya, betul. Brainstem itu atau batang otak ya. Brainstem atau yang disebut batang otak adalah tangkai jaringan di dasar otak yang menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Ya. Bagian utama dari brainstem itu terdiri dari otak tengah atau yang disebut midbrain. Ingat ya ini ya. Bagian utama otak apa batang otak itu yaitu midbrain. Mid itu tengah ya, middle ya. Kalau kita ujian tengah semester kan middle test gitu ya. Middle test kalau zaman saya dulu gitu ya. Ujian tengah semester itu middle test. Jadi otak tengah, pons ya. Itu pons itu ya. Di gambar itu ada ya. Kemudian ada medula oblongata. Medula di situ di gambarnya, tapi itu adalah medula oblongata. Organ ini itu bekerjanya otomatis ya untuk mengatur fungsi hidup dasar seperti bernafas sama detak jantung. Bernafas sama detak jantung ini eh, termasuk fungsi hidup dasar kan ya. Kalau orang nggak bernafas otomatis sudah, kalau orang nggak bisa gerak tapi bernafas kan masih hidup ya. Kalau detak detak jantungnya atau tidak bernafas atau detak jantungnya ada gangguan tidak berdetak lah, itu otomatis kan si orang itu kan juga berarti mati ya meninggal ya. Jadi itu adalah fungsi dari batang otak atau brainstem. Jadi ya bekerjanya otomatis ya. Kemudian struktur batang otak itu ada tadi ya midbrain itu bagian atas yang mengatur gerakan bagian tengah tengah otak otak ya, tapi dia letaknya di atas. Jadi di mid di mana di batang otak itu dia di tengah
tempatnya, tapi kalau di dalam batang otak itu dia bagian atas yang mengatur gerakan mata, kemudian pendengaran, penglihatan. Kalau pons itu bagian tengah yang menjembatani pesan ke otak kecil serta mengatur ekspresi wajah dan air mata. Jadi kalau orang yang menangis, kemudian ekspresi wajahnya jutek, ekspresi wajahnya ketawa, bahagia, atau ekspresi wajahnya sedih, itu adalah pons ya yang bekerja. Kemudian medula oblongata. Medula oblongata itu bagian bawah yang terhubung langsung ke sumsum tulang belakang. Sudah ya, struktur batang otak ada berapa? Ada 3 ya. Otak tengah atau yang disebut migrain, midbrain, kemudian pons ya, yang bagian tengah, kemudian yang bagian bawahnya adalah medula Medul oblongata. oblongata. Udah ya? Jelas banget sih ini. Kemudian fungsi utama dari batang otak yaitu pengatur vital. Pengatur vital itu adalah namanya vital berarti yang mengontrol laju pernafasan, detak jantung, tekanan darah secara otomatis ya. Itu adalah fungsi utama dari batang otak. Kemudian fungsi utama yang kedua itu adalah jalur saraf yaitu menjadi jalan utama sinyal motorik dan sensorik dari tubuh ke otak ya. Kemudian yang ketiga adalah refleks tubuh. Itu mengatur gerakan menelan, muntah, batuk, bersin. Itu adalah juga fungsi utama dari batang otak. Kemudian fungsi utama yang keempat itu adalah kesadaran. Mengontrol siklus tidur serta tingkat kewaspadaan seseorang. Itu adalah tugas atau fungsi utama dari batang otak. Oke ya, sudah ya. Sudah sih. Ya saya ngomongnya ngomong saya sudah penuh ini semangat jelas nih. Suara saya dengar ya, jelas ya. Jelas Ibu. Oke. Jauh Sekarang jelas, Bu. kita ya, oke. Sekarang kita ke gangguan saraf kranial berdasarkan lokasi batang otak. Ya, gangguan saraf ya. Jadi di otak tengah atau midbrain itu ada saraf-sarafnya ya. Semua tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dihubungkan oleh saraf-saraf ya. Saraf itu fungsinya apa? Kalau taunya kalau kita ada saraf. Coba kalau kepala kamu diketok, kerasa nggak sakit? Tubuh kita dicubit, kerasa kan? Itu termasuk saraf Terasa, ya. Bu. Saraf sensorik ya kalau itu. Motoriknya itu dia gerakan. Kalau misalkan kamu dijitak orang atau dipukul orang, kamu kan gerak gini ya. Sudah kerasa sakit itu saraf sensoriknya. Kemudian kamu melawan atau menghindar. Itu adalah saraf motoriknya yang bekerja. Ya. Ini sekarang kita ke otak tengah atau yang disebut midbrain. Itu saraf kranial yang bekerja adalah di situ di saraf otak tengah atau midbrain itu disarafi. Saraf yang ada di otak tengah itu sampai tak perjelas loh ya. Midbrain itu adalah saraf kranial. Saraf kranial itu ada 12 ya. Ya, sudah ya. Sudah mungkin yang sama sebelumnya ya. Pengajar sebelumnya sudah dikasih tahu saraf kranial itu ada 12. Sudah belum? Lupa? Belum Bu. Masa sih? Kan saya sudah arah ke sini. Saya sudah hampir akhir. Belum. Ada 12 ya. Jadi saraf kranial itu di tubuh kita itu ada 12 cabang. Nah, ini saraf kranial yang cabang 3. Saraf kranial 3 itu okulomotor namanya. Okulomotor dan yang keempat itu troklear. Jadi otak otak tengah atau midbrain itu disarafi oleh saraf kranial ketiga dan saraf kranial keempat atau troklear. Sedangkan yang ketiga okulomotor ya. Okulo itu mata ya. Jadi dia akan mengendalikan sebagian besar gerakan bola mata dan pupil ya. Troklear juga ya di daerah mata juga ya. Nah, kalau ini terganggu, gejala gangguannya itu misalkan ada gangguan di saraf ketiga itu eh, apa yang bisa dideteksi atau apa ya atau penyakit bukan penyakit ya ini ya mungkin kelainan yang muncul itu adalah mata juling atau yang disebut strabismus ya mata juling kemudian kelopak mata terkulai seperti ini yang digambar ini kelihatan kelihatan ya nih kelihatan ya kursor saya kelihatan nggak kok hilang
Kursorku kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan Kelihatan, Ibu. Bu. Nah, ini namanya ptosis. Ptosis itu kelopak mata yang kelihatannya terkulai sayu. Tapi satu sisi ya, bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya itu dia mungkin memang bawaan dari lahir ya. Kalau satu sisi itu namanya ptosis. Ptosis itu adalah kelopak mata terkulai. Ini gangguan di saraf kranial 3 dan 4 ya, di batang otak. Ya, batang otak ya semuanya ya, di midbrain-nya, tapi khususnya tempatnya yang pas itu adalah di midbrain. Kemudian pandangan ganda. Jadi pandangan ganda itu kalau ngelihat gitu kayak double gitu loh ya. Ngelihat orang itu satu, tapi kelihatan dua. Ya. Ngelihat jari ini ada 5 atau 10 gini jadi 20. Itu pandangan ganda yang disebut diplopia. Ya. Dan pupil melebar yang tidak merespon cahaya. Dia melebar pupilnya gini, tapi dia nggak merespon cahaya. Ini adalah gangguan di mana? Di otak tengah atau midbrain ya. Yang terganggu adalah saraf kranial ke 3 dan 4. Sekarang kita ke pons. Tadi sudah ada ya. Apa aja sih tadi anunya, strukturnya? Ayo, lupa. UP, midbrains. Batang otak itu apa aja? Midbrains, terus apa? Pons. Terus apa lagi satunya? Medula oblongata, Ibu. Ya, medula oblongata. Ya. Itu saya kuliah dulu sampai sekarang ingat ya, medula oblongata. Sampai sekarang, namanya kan unik ya, medula oblongata. Gitu. Ya, untuk pons itu yang mensarafi di dalam pons itu adalah saraf kranial kelima, 6, 7, dan 8. Saraf kranial 5 itu adalah saraf trigeminal namanya ya. Saraf trigeminal itu adalah fungsinya mengatur sensasi wajah dan otot mengunyah. Ya, ini kalau saya misalkan ngajar mahasiswa gigi, itu yang saya ajarkan justru yang ini ya, trigeminal yang saya utamakan. Karena ini secara umum ya, ya saya sampaikan umum ya. Kemudian saraf keenam yang disebut abducens itu menggerakkan mata ke arah luar, melotot gini ya. Kemudian saraf yang ketujuh adalah facialis, face facial ya. Itu otomatis dia mengontrol namanya face ya, facial itu kan muka ya. Dia mengontrol otot ekspresi wajah dan indera pengecap. Saraf kedelapan adalah vestibulo-koklear. Koklear itu telinga ya. Vestibulo ya. Jadi dia mengatur pendengaran dan keseimbangan pendengarannya. Ya. Ini gejala gangguannya kalau kalau dari saraf-saraf ini ada gangguan, itu rasa ada wajah mati rasa atau nyeri hebat itu yang disebut bisa. Berarti ini yang terserang adalah saraf apa? Yang disebut sakit banget di wajah. Sakitnya itu sudah sakitnya di luar sakit yang biasa, sakitnya hebat banget. Itu yang disebut gangguannya itu adalah trigeminal neuralgia. Neuralgia itu saraf ya. Jadi saraf trigeminal. Berarti artinya yang terganggu saraf kranial keberapa? Ibu. Bisa Hmm? dijawab, Ibu. Kelima ya, adalah saraf trigeminal ya. Kemudian wajah yang terkulai sebelah atau yang disebut wajah ya, berarti pipi misalkan sini. Dia beda sama, nggak simetris antara sebelah kiri sama kanan. Atau yang disebut Bell's palsy. Berarti saraf mana? Saraf apa? 7, Bu. Facialis. Ya, betul. Itu ya. Kemudian mata tidak bisa melirik keluar. Saraf 6, Bu. Dusens. abducens ya. Abducens. Kemudian kehilangan pendengaran serta pusing berputar-putar atau vertigo, keseimbangan tubuh ya, itu di saraf ke kranial ke 8. Ya, sudah ya. Ini kayaknya karena saya ambil sedikit-sedikit, bukan kayak cerita banyak banget, kayaknya gampang aja sih, dimengerti ya. Kalau dibaca ya. Sudah. Sudah, sekarang kita ke medula oblongata. Kalau yang mensarafi medula oblongata, yang ada di dalam medula oblongata itu ada saraf kranial ke-9 atau glossopharyngeal dan 10 ya. Nervus vagus atau saraf vagus ya. Saraf kranial ke-10 itu nervus vagus. Kemudian saraf kranial ke-11 atau accessorius ya, dan saraf kranial ke-12 atau hypoglossus. Glossus itu lidah ya.
Ya, jadi saraf glosofaringel atau faringel, kalau ada buku yang faringel sama ya, PH tulisannya. Itu mengontrol refleks menelan, pita suara dan organ dalam. Itu nervus vagus ya. Kemudian sama, kerjasama ya, 9 sama 10 ini ya. Kemudian ada saraf kranial ke-11 yang disebut aksesorius, itu menggerakkan otot leher sama bahu. Kalau capek, nah suka gini ya, capek gini. Saya sekarang ini lagi capek juga ini. Dari pagi nguji mahasiswa RPL, mahasiswa yang tugas belajar. Nah, otot gini itu adalah saraf kranial ke-11 aksesorius ya. Kemudian saraf kranial yang ke-12 atau hipoglossus itu mengatur gerakan lidah. Kalian kalau melet, kalian apapun gerakan lidah itu adalah otot hipoglossus. Ya. Jadi gangguan yang terjadi jika saraf di medula oblongata itu adalah gangguan menelan atau disfagia. Nah, kalau gangguan ini kira-kira yang disebut disfagia ini adalah saraf apa yang terganggu? Menjawab saraf kranial 9, Ibu. Kalau suara serak tersedak 10 ya, nervus vagus ya. Kalau tidak mampu menoleh dan mengangkat bahu, gini nggak bisa. Coba sekarang bahunya digerakkan, bisa nggak? Ada yang nggak bisa? Bisa semua ya? Bisa, Ibu. Ya, berarti itu kalau yang nggak bisa berarti yang terganggu adalah saraf kranial keberapa? Jawab 11, Ibu. Hmm? 11, Ibu. Oke, namanya aksesorius ya. Kemudian lidah menjadi lemah atau miring ke satu sisi. Dia lemah, lemes, tapi satu sisi aja. Itu adalah saraf kranial ke 12. 12 atau hipoglossus ya. Udah ya? Nah, ini kayaknya jelas banget. Sekarang kita ke dampak cedera pada batang otak. Kan cerita sekarang materinya kan batang otak ya. Cedera fisik ya, biasanya kalau batang otak itu kalau kena cedera fisik, kena benturan ya, atau mungkin dia kena penyakit stroke. Nah, sesuai SUP kita ya, SUP unggulan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin kan kesehatan otak dan stroke ya. Atau tumor pada batang otak itu dapat memicu kondisi medis yang mengancam jiwa seperti kematian mendadak ya. Kematian mendadak itu adalah yang rusak itu medula oblongata ya. Karena dia bisa langsung menghentikan detak jantung dan pernafasan. Karena fungsi dari medula oblongata itu kan ini ya. Jadi ya. Kemudian ada dampak lagi yang disebut lock-in syndrome. Lock-in syndrome itu adalah kondisi ketika pasien itu sadar penuh dan dia sudah bisa berpikir nih. Tapi seluruh tubuhnya itu lumpuh total, nggak bisa gerakkan. Ya, kecuali gerakan mata aja yang berkedip gitu ya. Gerakan mata ke atas, ke bawah itu ya. Itu namanya lock-in syndrome. Ya, dia sadar, tapi tubuhnya lumpuh. Yang bisa gerak cuma mata aja. Itu namanya lock-in syndrome. Itu kerusakan yang diakibatkan apa sih? Akibat kerusakan pada pons ya. Ya ini tak blok-blok ini penting ya. Nanti kalau ujian tak keluarkan biar sudah tahu. Kemudian koma dan penurunan kesadaran. Nah, koma dan penurunan kesadaran ini kerusakan yang terjadi pada reticular activating system atau yang disebut RAS ya. Singkatannya ya, reticular activating system ya. Itu jaringan saraf di batang otak yang menjaga kesadaran sehingga akan membuat seseorang itu jatuh ke dalam koma berkepanjangan. Jadi komanya itu ada yang orang itu tidak meninggal tapi dia koma ya. Dia koma itu tapi belum meninggal ya. Itu adalah ini ya, kerusakan pada reticular activating system atau RAS ya. Ini semua di batang otak loh ya. Kemudian ada kelumpuhan tubuh yang disebut tetraplegia. Tetraplegia itu adalah putusnya jalur motorik. Lumpuh tubuh itu kan motorik ya. Motorik utama yang menyalurkan sinyal perintah gerak dari otak besar ke seluruh anggota gerak tubuh ya. Sudah ya? Sudah ya, saya lanjut. Ini adalah pertemuan kita minggu depan. Sekarang aja ya.
Halo, Bapak Ibu ada masa enggak ya ini ya? Masih ada ya? Jawab lagi, Bu. Izin jawab Masih ya? masih, Bu. Oke, saya pikir tidur. Jangan tidur ya. Ini pertemuan saya yang ke minggu depannya. Jadi saya minggu depan nggak usah ya, absen aja ya. Iya, Bu. Oh, lembek banget ngomongnya. Saya ngomongnya masih kenceng, kamu sudah lembek. Padahal mulai pagi nguji nih. Sekarang kita ke pertemuan kedua, yaitu sistem sensorik dan motorik. Sudah punya silabusnya kan dari Pak Agus ya? Materi kedua saya benar ya, sistem sensorik dan motorik. Oke, sekarang kita apa sih sistem sensorik dan motorik itu? Sistem sensorik dan motorik itu adalah dua bagian penting pada sistem saraf, ya. Jadi sistem saraf itu ya sistemnya cuma dua, sensorik sama motorik, ya. Merasakan dan menggerakkan. Yang bekerja sama untuk menerima rangsangan dari luar, ya. Kalau rangsangan dari luar otomatis rangsangan apa yang kena sistemnya? Dan menghasilkan gerakan tubuh. Kalau rangsangan dari luar kan sensorik ya, menghasilkan gerakan tubuh otomatis namanya gerakan motorik ya. Sistem sensorik itu bertugas menerima informasi lewat panca indera. Panca indera itu apa aja sih? Mata, hidung, telinga, kulit. Sama. Mata, hidung, telinga, kulit, lidah. Ya, oke, itu namanya panca indera ya. Kemudian sistem motorik itu bertugas menjalankan respon berupa gerakan ya, namanya motor otomatis ini kayaknya yang gampang-gampang tidak akan saya keluarkan, kenaan kamu. Kemudian ini sekarang kita ke sistem sensorik. Sistem sensorik itu fungsi utamanya adalah menerima informasi dari lingkungan sekitar ya. Cara kerjanya itu mengumpulkan data melalui indera penglihatan tadi, pendengaran, penciuman, pengecap, peraba, lalu mengirimkan habis merasakan dikirim dia ke otak. Misalkan kita ngecap makan gula. Gula itu rasanya apa ya? Manis. Nah, dikirim ke otak. Oh, rasanya manis gitu. Kemudian contohnya itu merasakan permukaan benda yang kasar atau halus, mencium bau, melihat warna ya. Ini adalah sistem sensori. Kemudian kita ke sistem. Ini sebentar ini di screenshot gak sama sama kalian? Halo? Ini jurusan lain mana ini suaranya yang keperawatan, TLM, kebidanan, ya. Kemudian apa tadi? Keseleng. Ada ya semua? Bisa dijawab. Semua, Ibu. Ada. Oh, ya wes hadir, tapi kan Kakak tidur Gigi ya. hadir, Bu. Ya, Ada. iya ya. Dan sekarang kita ke sistem motorik ya. Sistem motorik itu fungsi utamanya itu menjadi pelaksana gerak atau respon tubuh ya. Cara kerjanya itu dia menerima perintah ya dari otak ya. Kalau nggak ada perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, dia nggak akan bergerak ya. Ya, bergerak apa nggak kalau nggak ada perintah dari otak sama sumsum tulang belakang? Nggak akan bergerak ya. Artinya apa? Kalau otak sama sumsum tulang belakangnya terganggu, kira-kira bisa gerak nggak? Bisa Tidak, nggak? Ibu. Ya, pinter bisa nggak akan gerak ya. Jadi jenis gerakan itu ada gerakan kasar. Gerakan kasar itu otomatis yang bergerak itu kaki, tangan, ya ya, waktu berjalan, waktu berlari. Kalau gerakan halus itu ya di jari-jari gini ya, memegang benda, menulis, menari, itu adalah gerakan halus. Di jari-jari. Kalau memukul, menganu itu adalah gerakan kasar itu melibatkan motorik besar. Udah ya, sekarang kita ke pertemuan kedua, tapi ini materi terakhir. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya. Kita sistem refleks dan mekanisme kontrol perifer. Ini adalah pertemuan kedua satu pertemuan ada dua materi ya. Jadi yang tadi sudah ya cerebellum, terus kemudian eh, brainstem ya. Terus sekarang ini yang keempat itu adalah sistem refleks dan mekanisme kontrol perifer. Senang apa enggak kalau terakhir? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Kok sama ya sama Senang, saya? Ibu. Senang, Ibu. Senang, Iya, Ibu. yo.
Iya, kalau senang Senang biasa Ibu. aja, jangan terlalu bahagia biasa ya. Senang gitu ya. Jadi sekarang kita ke sistem refleks ya, dan mekanisme kontrol periferi itu merupakan respon otomatis tubuh yang dikendalikan oleh jalur saraf tepi. Jalur saraf tepi atau yang disebut saraf apa? Saraf apa? Saraf tepiku. Saraf perifer di atasnya sudah ada. Saraf perifer ya, melalui komponen utamanya yaitu reseptor, kemudian jalur aferen, kemudian pusat integrasi, jalur eferen, yang satu aferen, yang ini eferen ya, dan efektor ya. Jadi jalur utamanya itu ada apa? Reseptor, jalur aferen, pusat integrasi, jalur eferen, dan efektor. Ini ya penjelasannya inilah. Reseptor itu adalah alat penerima rangsang dari kulit atau organ dan lain ya. Kemudian saraf aferen, aferen itu sensorik ya. Aferen itu sensorik. Dia pembawa impuls atau rangsangan ya dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga itu ada pusat integrasi, yaitu titik olah, pusat namanya pusat ya, titik olah data di sumsum tulang belakang atau batang otak. Ya, itu pusat integrasinya di situ. Kemudian saraf eferen, tadi aferen, sekarang eferen itu adalah motorik ya. Itu membawa perintah dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Pusat saraf itu otak ya. Kemudian efektor, efektor itu otot atau kelenjar yang melakukan gerakan balas. Ya, jadi kalau misalkan kita mau balas itu namanya adalah efektor. Oke, sekarang kita ke, saya memang sengaja ngomongnya keras ya biar saya nggak ngantuk, saya capek sebenarnya. Ini kita apa sih perbedaan mekanisme gerak refleks dan gerak sadar? Kayaknya ini nggak perlu saya kasih penjelasan kayaknya apa semuanya tahu ya. Perbedaan gerak refleks, namanya refleks kan otomatis nggak sadar ya, dan gerakan sadar. Jadi itu terletak apa sih perbedaannya di mana dia terletak pada pemrosesan rangsangannya. Jadi gerakan refleks itu terjadi secara cepat. Kalau refleks kan cepat ya, dan tanpa disadari karena gerakan ini merupakan bentuk pertahanan tubuh. Jadi kalau kita ada orang yang mau mukul, kita refleks menghindar, itu adalah gerakan refleks. Dia adalah pertahanan tubuh supaya tidak kena tubuh kita. Gerakan sadar itu melibatkan otak ya, dan saraf tulang belakang. Ya, ini sebagai pemrosesan rangsangan yang diterima itu adalah gerakan sadar. Sedangkan gerakan refleks itu tidak melibatkan peran otak, tapi dia melibatkan saraf tulang belakang. Oke, sudah. Ini akhir. Gangguan saraf perifer itu gangguan pada saraf perifer atau saraf tepi ya. Perifer itu tepi. Atau yang sering disebut neuropati perifer itu adalah kerusakan pada saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang ya. Kalau di saraf di otak sama sumsum tulang belakang itu gangguan apa? Di saraf mana? Susunan saraf. Susunan saraf itu kan ada susunan saraf pusat sama tepi. Berarti di pusat ya otak sama sumsum tulang belakangnya. Gejala utamanya untuk gangguan saraf perifer itu adalah kesemutan, mati rasa, lemah otot, itu adalah gangguan pada saraf perifer. Kondisi ini dapat dipahami melalui jenis gejala ya dan faktor penyebabnya. Sebentar ada mahasiswa juga. Sekarang kita ke jenis gejala berdasarkan fungsi saraf yang terkena ya. Kalau sensorik itu menyebabkan kesemutan tadi ya, mati rasa, rasa panas, sangat sensitif terhadap sentuhan di kaki sama di tangan. Sedangkan motorik itu menyebabkan kram otot, kedutan, kemudian lemah otot. Ya, bukan hanya yang kram, tapi dia lemah otot sampai kesulitan menggerakkan anggota tubuh itu adalah yang terkena adalah saraf motorik. Sedangkan saraf otonom itu adalah mempengaruhi organ tubuh seperti gangguan pencernaan, pusing saat berdiri, jadi tiba-tiba berdiri itu kok pusing ya. Kemudian masalah buang air itu adalah di otonom, fungsi saraf otonomnya. Oke, ini terakhir jenis penyakit
yang disebabkan oleh karena gangguan saraf perifer atau gangguan saraf tepi ya. Itu ada neuropati perifer ya, yang tadi ya, kerusakan saraf umum akibat biasanya pada penderita diabetes mellitus ya, atau kekurangan vitamin. Kemudian jenis jenis penyakit lain yang disebabkan oleh karena gangguan saraf perifer adalah CTS yang disebut carpal tunnel syndrome. Itu saraf terjepit di antara pergelangan tangan karena gerakan yang berulang-ulang seperti orang melakukan tenis olahraga-olahraga apa yang menggerakkan tangan-tangan tapi dia sering berulang-ulang kali tiba-tiba ada saraf yang terjepit. Itu adalah yang disebut penyakitnya adalah carpal tunnel syndrome. Kemudian ada sindrom Guillain-Barré, itu adalah penyakit autoimun langka di mana sistem kekebalan itu menyerang saraf tepi ya. Jadi penyakit autoimun yang langka itu adalah sindrom Guillain-Barré ya. Kemudian kalau Bell palsy ini kayaknya sudah tahu semua ya. Bell palsy itu apa? Bell palsy itu adalah kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot pada salah satu sisi wajah. Biasanya penyebabnya apa Bell palsy? Apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Biasanya penyakit stroke, Bu. stroke kan biasa. Ya, stroke. Tapi Bell's palsy, stroke kan stroke sendiri. Kalau Bell's palsy apa? Penyebabnya apa? Coba dulu. Anatomi leher kepala sudah apa belum ya? Gigi. Ayo, Kalau kematian kematian saraf kematian saraf itu, Bu, termasuk lah, Bu, penyebabnya. Pak. Gara-gara Saraf apa sering stroke ya? kena AC. Ya, Saraf salah gara-gara satunya sering kalau kena kena AC. AC terus menerus ya. Tapi di salah Iya, satu, Bu. jadi AC-nya posisinya di kanan, dia kena Hmm. kanan terus aja. Iya, Bu. Atau kipas angin, jadi kipas angin terus kena di salah satu sisi, itu bisa menyebabkan Bell palsy. Oke? Oke, Udah. Bu. Oke, Bu. Semangat banget kalau mau terakhir. Daya ini terakhir, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di evaluasi tengah semester. Oke, saya sudah habis ya materi saya ya. Jadi jangan hubungi saya lagi ya. Nanti untuk materi selanjutnya Bu Megi bisa masuk. Kalau Bu Megi siap masuk jam saya, silakan. Oke, terima kasih. Saya stop share dulu ya. Ada pertanyaan? Kayaknya jelas banget ya, poin-poin soalnya punya saya. Ujiannya cuma Bu. materi ini aja. Oke, bisa ya. Jadi nanti ujiannya nanti mungkin ada, kalau saya mungkin ada beberapa nomor tak saya kasih model kasus ya. Kasus tahu, kasus itu kayak pertanyaan, misalkan penderita datang kayak gitu loh ya. Ada beberapa nanti juga ada yang langsung pilihan ganda. Semua pilihan ganda. Oke, terima kasih atas eh tak pikir mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi di ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester. Enggak tak pikir mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar gak ada wabarakatuh. suaranya gimana sih? Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. pulang kalau tadi ngajar nggak ada gimana sih? Oke, sampai jumpa ya. Dadah, Ibu. Ibu, makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak, Ibu. Makasih, Bu. Jadi yang saya sampaikan, yang saya tekankan itu nanti yang saya keluarkan. Oke, Ibu. sudah tahu Makasih gambarannya banyak, kan? Ibu. Inggi. Ya, yuk. Makasih, Tadi Bu. materinya sudah di screenshot ya, masing-masing mahasiswa. Sudah, Hah, Ibu. sudah? Wah, pinter ya, wis stop. Sudah, Ibu, sudah. Ya wis stop, saya nggak usah ngirim soalnya. Ngirim Aku kan kan sudah di screenshot. Kadang pinjam temennya ya. Anissa Jaina. Oke, Cari panggilnya. Assalamualaikum. Gigi, Salam Terima sehat kasih, juga Bu. ya. Jangan Waalaikumsalam. Makasih, saya. Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Anu, Absennya sudah ya semua? G. Oke, Sudah, ya Bu. udah. Ya, oke. Udah, Bu, absen, Bu.